800 anggota polisi disiapkan untuk mengamankan sidang pembacaan putusan perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa Buniani. Pengamanan ini untuk mengantisipasi adanya massa yang diperkirakan akan memadati lokasi pembacaan vonis hari Selasa. Pihak kepolisian memperkirakan pada saat pembacaan putusan akan ramai pengunjung yang mendengarkan putusan perkara Buniani. Untuk itu, kepolisian setempat akan mengerahkan sekitar 800 anggota kepolisian untuk mengamankan jalannya sidang. Kapolres Tabes Bandung, Kombes Pol Hendro mengimbau kepada para pengunjung sidang untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama mengikuti jalannya proses persidangan. Sebelumnya, Buniani terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa. Vonis akan dibacakan Majelis Hakim di PN Bandung yang bersidang di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Polres Bandung dengan di backup Polda Jawa Barat telah menyiapkan suatu rencana pengamanan untuk mengamankan seluruh rangkaian jalannya persidangan dari awal hingga selesai. Dalam rangka mengamankan tersebut, maka jumlah personil yang dilibatkan kurang lebih 800 personil yang terdiri dari TNI 2 regu, kemudian dari Polda Jawa Barat 500 personil, dan dari jajaran Polres Bandung dan Polsek kurang lebih 300 personil. Jadi kurang lebih total 800 personil. Sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa Buniani kembali digelar di Gedung Arsip Perpustakaan Kota Bandung, Jawa Barat Selasa siang tadi. Dalam sidang yang ke-15 dengan agenda pemeriksaan, terdakwa kali ini sempat diwarnai adu mulut dengan saling bersih tegang antara Buniani dengan jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan perkara Buniani di Bandung, Jawa Barat diwarnai adu mulut. Buniani emosi saat jaksa bertanya tentang sumber potongan video Ahok di-download. Suasana sidang lanjutan Buniani sempat memanas saat pembahasan mengenai sumber potongan video tersebut. Adu mulut terjadi di depan majelis hakim antara Buniani, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum. Buniani mengaku mengunggah ulang potongan video Ahok dari akun Facebook media NKRI. Suasana sidang kembali kondusif setelah hakim ketua beserta kuasa hukum menenangkan terdakwa. Sidang lanjutan Buniani akan kembali digelar pada minggu depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kita ke informasi selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pastikan jika memang tim jaksa penuntut umum membutuhkan saksi, mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Buniani. Sidang lanjutan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Buniani yang akan digelar di kantor Dinas Perpustakaan Kota Bandung tanggal 18 Juli Selasa 2017 mendatang. Rencananya tim jaksa penuntut umum berencana akan menghadirkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai saksi dalam sidang lanjutan Buniani. Dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dengan terdakwa Buniani direncanakan akan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi. Sidang yang digelar terbuka untuk umum dan dipastikan kondusif. Setiap proses persidangan, kehadiran saksi sudah hal biasa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Ya. Namun saya menitip bahwa persidangan adalah untuk melahirkan keadilan. Mari kita saksikan bersama-sama, ya. Mari kita ikuti bersama-sama karena sidang terbuka untuk umum. Ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ya. Tetap bahwa persidangan saya harap tetap terjaga dan kondusif. Kepala Kejati Jabar Setia Untung mengatakan jika memang sudah terdaftar nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok akan dihadirkan sebagai saksi. Wajib hukumnya tim jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Ahok sebagai saksi. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan tetap akan membongkar kawasan Kampung Akuarium.
Selain itu, Ahok juga mengatakan tetap akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan tetap akan menggusur kawasan yang kini masih ditinggali warga bekas gusuran di Kampung Akuarium. Dan tidak mempermasalahkan janji Gubernur terpilih DKI Anies Baswedan yang tidak akan melanjutkan penggusuran. Menurut Ahok, sejak lama pihaknya meminta Wali Kota Jakarta Utara untuk membongkar rumah semi permanen yang pernah dibongkar sebelumnya dan meminta warga untuk pindah ke rumah susun rawa bebek. Selanjutnya, Ahok berencana membangun tanggul setinggi hampir 4 meter di kawasan Kampung Akuarium setelah rumah-rumah liar tersebut dibongkar. Kita bereskan. Jadi kalau mereka bilang Pak Anies janji tidak akan bongkar, ya tunggu Pak Anies baru bangun. Saya sudah minta sama wali kota untuk bongkar. Di samping itu, Ahok juga tetap akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, sebab belum ada izin yang dicabut terkait proyek reklamasi. Menurut Ahok, dikabulkannya gugatan komunitas nelayan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menjadi landasan hukum tetap untuk menghentikan proyek reklamasi. Untuk itu, Ahok berencana memindahkan tanggung jawab pengerjaan reklamasi kepada BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Ya, prinsip kita nggak pernah mencabut izin. Ini kan hanya di moratorium oleh Kementerian Lingkungan. Jadi kalau beliau udah lepaskan lagi, ya jalan aja. Karena kita nggak pernah bikin surat berhenti kok. Ahok mengatakan jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta, maka proyek reklamasi tersebut akan kembali dilanjutkan. Cikal Multazam, Muhadsin Jalal, Berita 1, Jakarta. Terima kasih pemirsa, kita kembali di News on the Spot. Menghindari adanya petugas parkir liar yang ada di Erpetra Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta berencana mengubah sistem parkir dari mesin parkir meter menjadi sistem gate atau gerbang. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Muhadsin Jalal dari Erpetra Kalijodo. Ya Tezar, pantauan siang ini apakah sistem gate ini sudah diberlakukan? Ya, kalau memang untuk siang hari ini, untuk hari ini sendiri sistem baru atau sistem gate yang nantinya akan diterapkan di kawasan perparkiran RTH Kalijodo ini belum aktif, Carlos, meskipun kami pantau memang mesin ini sudah terpasang, ada 2 buah gate di depan sana, kemudian juga 2 gate di pintu keluar RTH Kalijodo. Meskipun memang gate ini sudah terpasang, namun ini dikatakan oleh pihak petugas Dinas Perhubungan yang ada di sini, mereka mengatakan bahwa ini belum diaktifkan dan diprediksi bahwa nanti pekan depan sistem ini mulai diberlakukan untuk menggantikan sistem yang lama, yakni sistem elektronik atau parkir terpadu elektronik yang memang mesinnya sendiri hingga saat ini masih ada di sini. Ada sekitar 2 buah dari mesin parkir elektronik sendiri yang memang nantinya akan dicabut setelah sistem baru ini diaplikasikan di kawasan RTH Kalijodo. Dan memang Dinas Perhubungan sendiri sementara ini masih menggratiskan untuk mereka atau para pengunjung yang melakukan berkunjung ke RTH Kalijodo untuk parkir di kawasan ini. Ini diberlakukan penggratisannya selama masa uji coba sebelum nanti akhirnya sistem ini diberlakukan. Dan memang Dinas Perhubungan sendiri menyatakan bahwa nantinya sistem ini sendiri diklaim akan menurunkan potensi adanya parkir liar di kawasan Kalijodo, termasuk juga ada aksi premanisme. Memang yang sebelumnya banyak dilaporkan oleh warga yang berkunjung ke kawasan Kalijodo. Sementara itu memang Dinas Perhubungan juga nantinya berencana akan menggaet
Karang Taruna, dari pemuda-pemuda Karang Taruna yang ada di kawasan Kalijodo ini untuk menjadi juru parkir. Jika nantinya sistem ini diaktifkan, kemudian juga Dinas Perhubungan juga nanti akan bekerjasama dengan PT Bina Marga untuk meminjam wilayah di bawah kolong tol yang ada di dekat kawasan Kalijodo ini, sehingga nantinya kolong-kolong tol ini bisa dijadikan kantong parkir jika kemudian kawasan Kalijodo ini penuh parkirannya, karena biasanya pada akhir pekan, Carlos, kawasan Kalijodo ini menjadi salah satu wisata alternatif bagi masyarakat Jakarta yang juga ingin tahu bagaimana perubahan rupa Kalijodo dahulu dan juga saat ini. Demikian, Carlos. Iya, Tessa, lalu apa kemudian tanggapan masyarakat dengan rencana pengubahan sistem parkir ini? Setiap ada perubahan tentunya ada pro kontra di dalam masyarakat, di mana kita tahu sendiri bahwa hingga saat ini memang belum ada tarif yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, tapi informasi sementara yang kami dapat bahwa nantinya sistem parkir dengan menggunakan sistem gate ini sendiri bersifat progresif, yakni untuk motor Rp2.000 per jamnya dan untuk mobil Rp5.000 per jamnya. Hingga saat itu kami belum mendapatkan informasi apakah nanti ada batas atas terkait dengan sistem progresif ini. Tapi jika kemudian sistem ini yang digunakan adalah sistem progresif, masyarakat juga banyak yang agak keberatan dengan sistem ini, karena nantinya parkir di Kalijodo ini akan semakin mahal, karena ini ditentukan oleh berapa lamanya Anda parkir di kawasan Kalijodo ini. Dan memang untuk idenya sendiri, untuk tujuan dari adanya gate ini sendiri, mereka mengapresiasi bahwa nantinya premanisme dan juga aksi pungutan liar juga tentunya akan dapat diminimalisir dengan adanya sistem ini. Tapi untuk tarifnya, mereka sendiri sedikit mengkritisi jika kemudian tarif progresif ini diberlakukan. Dan berikut adalah beberapa opini dari masyarakat terkait dengan penggunaan sistem parkir gate ini. Kalau soal itu sih gimana ya, kalau kita bikin di baratnya 2.000 per jam ya kan, kayaknya nggak cocok gitu. Nah, tapi kalau 5.000 ya standar lah, itu kita udah seharian gitu. Saya pernah parkir juga di sini mobil. Saya kira oke, itu juga nggak relevan lah. Ya kan, kalau saya sih pengunjung maunya coba tolong bagaimana lagi gitu berubahnya parkirannya gitu. Saya mau mengikuti aja. Tapi enakan sistem ambil tarif gini apa sistem langsung bayar? Ya sistem langsung bayar lah. Iya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menghadiri acara penanaman pohon persahabatan dalam rangka 100 tahun kemerdekaan negara Finlandia. Kita akan ketahui informasi itu dengan bergabung dengan reporter Ismail dan juru kamera Gerald Dwitama. Mael, boleh diceritakan seperti apa penanaman pohon yang dilakukan hari ini oleh Basuki Cahayapurnama? Iya, Carlos, hari ini memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menghadiri acara penanaman pohon yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Finlandia yang diwakili oleh Madam Toivoi sebagai ambasador dari Kedutaan Besar di Finlandia. Tadi sekitar pukul 9 pagi tadi, Ahok datang ke Taman Menteng ini untuk memberikan sambutan, namun memang acara yang harus dijadwalkan pada setengah 9 pagi tadi sedikit telat karena memang Ahok harus menghampiri dulu warga-warga yang biasanya muncul di Balai Kota DKI Jakarta untuk mengadukan beberapa permasalahan-permasalahannya. Namun sekitar pukul 9 pagi tadi, Ahok langsung datang dan memberikan sambutan. Kemudian dilanjutkan oleh Madam Toivio sebagai ambasador dari Finlandia, kemudian memberikan sambutan dan keduanya pun langsung menghampiri halaman yang ada di depan Taman Menteng ini untuk menanam sekitar 3 pohon spruce begitu. Nama dari pohon tersebut yang tadi disebutkan pula bahwa pohon spruce ini merupakan pohon yang memang sering diketemui di negara Finlandia sejak 50 tahun yang lalu. Dan pohon tersebut juga, Carlos, merupakan bentuk